Kembali lagi di channel Monyet Kampus. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mudah membuat skripsi atau proposal pada bab 1 atau pendahuluan. Graf yang saya sarankan seperti ini, dengan margin rata kiri 4 cm, atas 4 cm, kanan 3 cm dan bawah 3 cm. Dengan font Times New Roman ukuran 12 dan line spacing 2. Dengan isinya antara lain: latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, waktu dan tempat penelitian. Pada kesempatan kali ini demi memangkas waktu, saya hanya mencontohkan konsentrasi manajemen SDM saja, karena untuk manajemen keuangan dan pemasaran tidak ada bedanya. Untuk contoh judul menggunakan metode variabel simultan dan intervening. Metode variabel simultan judulnya yaitu, pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pada pegawai dinas maju mundur. Sedangkan metode variabel intervening yaitu, pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja melalui kompensasi pegawai dinas maju mundur. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah, membuat latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian atau masalah berisi tentang sejarah atau alur atau peristiwa yang sedang terjadi pada proyek penelitian. Namun dalam proyek penelitian tersebut benar-benar ada masalah atau penyimpangan-penyimpangan yang bisa dilihat dari standar keilmuan atau peraturan yang ada. Supaya karya ilmiah kamu tidak membosankan, coba tulislah sebuah cerita yang membangun tentang topik pilihanmu. Namun, pastikan cerita yang kamu tulis tidak melebar ke topik yang lainnya, sehingga pembaca akan mengerti cerita dan masalah yang akan kamu bahas. Membuat latar belakang penelitian atau masalah pembahasannya harus mengerucut, mulai dari alinea pembukaan, alinea pengembang atau isi pokok permasalahan sampai dengan alinea penutup. Untuk metode variabel simultan dan intervening penulisannya sama. Saya contohkan pada manajemen SDM dengan permasalahan kepuasan kerja pegawai di dinas maju mundur. Pertama, membuat alinea pembuka. Contohnya sebagai berikut. Sesuai dengan kodratnya, kebutuhan manusia sangat beraneka ragam, baik jenis maupun tingkatnya. Bahkan manusia memiliki kebutuhan yang cenderung tidak terbatas. Artinya, kebutuhan selalu bertambah dari waktu ke waktu dan manusia selalu berusaha dengan segala kemampuannya untuk memuaskan kebutuhannya tersebut. Kebutuhan manusia diartikan sebagai sesuatu yang ingin dimilikinya, dicapai dan dinikmati. Untuk itu manusia terdorong untuk melakukan aktivitas yang disebut dengan kerja. Meskipun tidak semua aktivitas disebut dengan kerja. Lalu pembahasan tentang ruang lingkup yang Anda teliti. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia secara umum membahas hal-hal yang berkaitan dengan manusiawi, termasuk di dalamnya adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja pegawai merupakan faktor yang dianggap penting karena dapat mempengaruhi jalannya organisasi secara keseluruhan. Bla, bla, bla. Setelah itu, membuat alinea pengembang atau alinea isi. Dalam hal ini yaitu deskripsikan objek penelitian yang Anda teliti. Contohnya seperti, Dinas Maju Mundur membuat program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, bantuan sosial berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga atau seseorang miskin,
tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial kepada masyarakat bla bla bla. Dinas Maju Mundur beralamat di Jalan Maju nomor 666, Kelurahan Mundur, bla bla bla. Pimpinannya yaitu Bapak Anu sebagai Kepala Dinas Maju Mundur. Pegawai Dinas Maju Mundur yang menjadi objek penelitian yaitu sebanyak 68 orang bla bla bla. Setelah itu bahas atau deskripsikan pokok permasalahan dengan indikator variabel yang Anda teliti. Dan kaitkan dengan hal yang terjadi saat melakukan praobservasi. Pada pembahasan kali ini saya memakai sumber indikator dari Sudaryo, tahun 2018 halaman 92. Indikator yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu diantaranya kemangkiran, keinginan pindah, kinerja karyawan, rekan kerja. Indikator ini tidak diinput saat penulisan bab 1. Langsung masuk ke pembahasan indikator. Indikator yang pertama yaitu kemangkiran. Bahas kemangkiran yang terjadi pada objek penelitian. Contohnya, saat pegawai yang tingkat kepuasannya tinggi akan rendah tingkat kemangkirannya. Sebaliknya pegawai yang rendah tingkat kepuasan kerjanya akan cenderung tinggi tingkat kemangkirannya. Kemangkiran pegawai pada Dinas Maju Mundur masih ditemukan. Masih ada pegawai yang mangkir, masuk saat pagi lalu saat siang sudah pulang. Tidak sampai penuh jam kerjanya. Bahas semua indikator menurut para ahli satu persatu. Lalu yang terakhir adalah alinea penutup. Untuk alinea penutup isinya hanya menyebutkan seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi variabel terikat atau kepuasan kerja. Contohnya yaitu, banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Rifai, 2014-620, diantaranya yaitu, selisih antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan, upah, gaji, keuntungan sampingan, simbol, status, penghargaan, kesempatan untuk berhasil, aktualisasi diri, pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, kesempatan untuk berprestasi dan promosi. Selanjutnya yaitu membuat identifikasi masalah. Membuat identifikasi masalah yaitu hanya dengan mencari dan mencatat data atau fakta teori yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang sebelumnya. Dengan makna kita hanya mencatat jurnal penelitian-penelitian terdahulu dengan kesamaan variabel. Contohnya metode persamaan simultan seperti berdasarkan latar belakang di atas banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Keith Davis dalam Rifai tahun 2014 halaman 620 ada beberapa faktor-faktor yang didapat, yaitu sebagai berikut. 1. Motivasi. 2. Kompensasi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu, bahwa cara pencatatan jurnal antara lain mencatat peneliti, lalu judul jurnal dan penutupnya yaitu deskripsi jurnal. 1. Motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja, oleh Ahmad Saputra, Relly Rotuaturnip. Pengaruh motivasi, komunikasi dan disiplin terhadap kepuasan kerja PT PLN Persero P3B Sumbagut, Medan. Volume 29 No tanggal 2 Januari tahun 2018. STIEIBBI Medan. 2. Kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja, oleh 3. Motivasi dan kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja, oleh 4. Motivasi dan kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja, oleh 5. Motivasi dan kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja, oleh
Sedangkan contoh untuk metode variable intervening, langsung saja input jurnal terdahulu dengan kesamaan variabel. 1. Kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja, oleh Sapatra Made, Sinastiasi Ketut, pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan, studi pada Wake Bali Art Market Kuta Bali, ISSN 23373067 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana pukul 4:06 2015 430-442. 2. Kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja, oleh 3. Kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja, oleh 4. Kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja melalui kompensasi, oleh jika belum ditemukan penelitian yang sesuai dengan variabel yang Anda teliti, maka isi dengan belum ada jurnal terdahulu yang sesuai dan sama dengan variabel yang diteliti. Lalu membuat batasan masalah penelitian sesuai dengan kemampuan peneliti yang masih terbatas, keterbatasan waktu dan biaya. Maka peneliti membatasi variabel penelitian untuk metode persamaan simultan, yaitu kepuasan kerja sebagai variabel terikat, motivasi dan kompensasi sebagai variabel bebas. Oleh karena itu peneliti menentukan judul pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai. Sedangkan untuk metode variable intervening, yaitu kepuasan kerja sebagai variabel terikat, kompensasi sebagai variabel intervening dan kepemimpinan sebagai variabel bebas. Oleh karena itu peneliti menentukan judul pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja melalui kompensasi pegawai pada dinas maju mundur. Membuat rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah penelitian, maka peneliti dapat merumuskan masalah bahwa terdapat pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai, yaitu terdapat dua tipe cara untuk mengisi rumusan masalah. Yang pertama yaitu dengan merumuskan masalah dengan metode deskriptif asosiatif, dan yang kedua hanya memakai metode asosiatif. Metode penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran dan mengungkapkan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Sedangkan metode penelitian asosiatif yaitu mengetahui dua hubungan kausal dan pengaruh antar variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Untuk variabel simultan menggunakan metode deskriptif asosiatif, contohnya seperti 1. Bagaimana motivasi pada dinas maju mundur? 2. Bagaimana kompensasi pada dinas maju mundur? 3. Bagaimana kepuasan kerja pegawai dinas maju mundur? 4. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai pada dinas maju mundur? 5. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai pada dinas maju mundur? 6. Bagaimana pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai pada dinas maju mundur? Sedangkan untuk variabel intervening menggunakan metode deskriptif asosiatif, contohnya yaitu 1. Bagaimana kepemimpinan pada dinas maju mundur? 2. Bagaimana kompensasi pada dinas maju mundur? 3. Bagaimana kepuasan kerja pegawai dinas maju mundur? 4. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai pada dinas maju mundur? 5. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kompensasi pegawai pada dinas maju mundur? 6.
Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja melalui kompensasi pegawai pada dinas maju mundur. Yang kedua yaitu hanya dengan merumuskan masalah metode asosiatif. Untuk variabel persamaan simultan contohnya seperti 1. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai pada dinas maju mundur. 2. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai pada dinas maju mundur. 3. Bagaimana pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai pada dinas maju mundur. Sedangkan untuk metode variabel intervening contohnya yaitu 1. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai pada dinas maju mundur. 2. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kompensasi pegawai pada dinas maju mundur. 3. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja melalui kompensasi pegawai pada dinas maju mundur. Saya rekomendasikan untuk kalian memakai cara yang kedua atau cara asosiatif. Karena lebih simpel. Akan tetapi akan menimbulkan pertanyaan. Jika ditanya mengapa hanya menyebutkan asosiatif, maka jawabannya yaitu, sebelum melakukan analisis hubungan asosiatif, maka peneliti tentunya akan meneliti tentang deskriptif variabel masing-masing terlebih dahulu. Usahakan menjaga konsistensi penulisan. Saat penulisan rumusan masalah penelitian memilih 3 poin. Maka penulisan tujuan penelitian pun harus terdapat 3 poin. Setelah membuat rumusan masalah, langkah selanjutnya yaitu membuat maksud dan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan membuktikan pengetahuan ilmu-ilmu teori yang dipelajari di bangku kuliah dan diaplikasikan pada dunia kerja. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah pada metode variabel persamaan simultan yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja pada pegawai dinas maju mundur. 2. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pada pegawai dinas maju mundur. 3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pada pegawai dinas maju mundur. Sedangkan pada metode variabel intervening yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai pada dinas maju mundur. 2. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kompensasi pegawai pada dinas maju mundur. 3. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja melalui kompensasi pegawai pada dinas maju mundur. Setelah itu membuat kegunaan penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti, pegawai dinas maju mundur, dan pembaca. Adapun manfaat penelitian ini adalah 1. Bagi peneliti, dapat digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh dalam perkuliahan lalu dipergunakan dalam kehidupan yang sesungguhnya terjadi, serta sebagai sarana belajar, menambah pengetahuan dalam penelitian yang mengaplikasikan di bidang manajemen sumber daya manusia. 2. Bagi dinas maju mundur, sebagai wacana dan pengembangan manajemen sumber daya manusia terutama di bidang motivasi, kompensasi, dan kepuasan kerja pegawai. 3. Bagi pembaca, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh tambahan informasi bagi para pembaca guna untuk menambah wawasan pengetahuan dan menjadi bahan referensi dan masukan terhadap peneliti sehingga menjadi lebih baik lagi.
Untuk penutup pada bab 1 ini kita membuat waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian yang akan diteliti Dinas Maju Mundur beralamat di Jalan Maju nomor 666, Kelurahan Mundur, bla bla bla, Jawa. Samping telepon 0123456789. Jadwal pelaksanaan penelitian, uraian kegiatan, rencana waktu penelitian. 1. Penentuan judul. 2. Penyusunan proposal peneliti. 3. Seminar proposal. 4. Sidang komprehensif. 5. Sidang skripsi. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton tutorial ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen dan bagikan ya kawan.